guys, berjumpa kembali. Kali ini kita akan melakukan coding untuk forward propagation fungsi OR. Nah, ini adalah algoritma yang akan kita lakukan untuk coding dari forward propagation fungsi OR. Silahkan dibaca sendiri ya. Nah, yang pertama menentukan kebutuhan library. Kita impor library-nya sesuai kebutuhannya ya. Impor, kita butuh numpy, kemudian kita butuh matplotlib, pyplot splt. Oke, select kernelnya. Selanjutnya menentukan data input dan data target. Jadi data inputnya sebagai X, kita definisikan X sama dengan numpy.array ya. Kemudian di sini karena kita harus membuka dengan kurung siku ya, membuka dan menutupnya. Kemudian karena ada 4 baris data, nah berarti ada 4 baris inputan data, yaitu 0 dengan 0, kemudian 0 dengan 1, 1 dengan 0, 1 dengan 1. Oke, kemudian untuk kiai numpy.array, kemudian sama ya, ada juga 4 outputnya, hanya dia 1 kolom. Fungsi OR berarti 0 1 1 1. Oke, sudah didefinisikan. Ini memiliki size berdasarkan ini ya. Size-nya adalah 4,2. Nah, kalau ini size-nya 4,1. Yang ketiga, menentukan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi didefinisikan fungsinya sigmoid kemudian return 1/1 tambah np eksponen minus x. Oke, fungsi sigmoid. Selanjutnya kita tentukan beberapa inisialisasi parameter, iter max, learning rate tidak ya, belum learning rate nya. Kita ambil nilai acak, np random sheet, misalkan kita tentukan ya, bisa juga 0 misalkan. Nah, kebiasaan kita ambil 42. Kemudian maksimum iterasi itu misalkan 10.000. Kemudian target error 0,01. Nah, kemudian base error, nah ini tipenya float, kemudian infinity tuh ya. Nah, selanjutnya dilakukan tracking untuk mencari hingga menemukan nanti nilai bobot weight dengan iterasi dan menyimpan nilai errornya. Jadi di sini nanti kita simpan dalam list ya, history,
kemudian iter history. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pencarian perhitungan ya, nilai outputnya. Jadi di sini kita sudah mencari for i in range, kemudian maksimum iterasi, nah nanti kita akan inisialisasi berdasarkan bobotnya ya. Jadi nilai random dari weight dan bias, itu nilai randomnya jadi weight di bobotnya np.random. Kita ambil nilai interval dari minus 10 sampai 10. Nah kemudian dia memiliki nilai size-nya itu 2,1 ya. Ini 2,1 intervalnya. Kemudian biasnya sama ya, random juga, random dot uniform, kemudian diambil minus 10, kemudian 1 tuh. Nah selanjutnya pada forward propagation, nilai z itu hasil perkalian antara x dengan weight. Jadi np dot x, weight ya, diperkalikan antara x dengan w, kemudian tambah bias, kemudian sebagai outputnya, output hitung fungsi sigmoid dari z ya. Kemudian kita menghitung nilai mean absolute error ya. Jadi errornya sama dengan np.min np.absolute yai kurang output. Kemudian kita simpan hasil tracking tadi ya, kita simpan nilai pencarian. Nah, berarti error history jadi error tadi itu kita simpan pada error history. Kemudian demikian juga dengan iter history kita simpan juga sebagai ini. Kemudian simpan base parameter. Nah, base parameternya if error lebih kecil dari
base error berarti base error sama dengan error. Kemudian base w sama dengan width base w sama dengan width. Kemudian base b sama dengan bias. Nah, selanjutnya kita lakukan tracking ya. Jadi tracking nilai stop, kapan dia berhenti ya. Jika i-nya itu, jadi ini faktor modulonya ya. Nol. Nah, berarti print iterasi ke i ya, iterasi ke i, kemudian errornya itu error, kemudian nilainya adalah 0,6 error ya. Print di sini ada F. Oke. Print F sudah. Oke, kemudian print stop jika target tercapai. Stop jika target tercapai. Jika error lebih kecil dari target error, maka print akan tampilkan jika error capai jika error lebih kecil dari target error, maka artinya dia berhasil diberikan caption ya. Maka dia print iterasi error sini ada titiknya. Jadi print artinya dia berhasil menemukan bobot optimal. Function di bawahnya
baris baru, berhasil menemukan bobot terbaik pada iterasi ke I. Oke. Nah, kemudian break. Oke. Proses prediksi belum ya, proses prediksi. Nah, berarti kita baru memperoleh, kita mau mencetak print bobot terbaiknya. Jadi bobot terbaiknya itu bobot terbaiknya, kemudian di bawahnya kita print bobot terbaiknya itu adalah parameter base W, kemudian lagi print iter bias terbaik ya, bias terbaik, print base B. Oke. Kemudian terakhir ya, kita mau menampilkan error akhirnya, error terbaik berarti ya, terbaik best B, error terbaik itu berarti udah tadi base error, base ini base B ya, di sini base error. Oke. Jadi tidak dapat week NP random uniform. NP random uniform. Uniform masih salah, nampai embram error nampai np.x, wake output sigmoid, kemudian np absolute, np.absolute, kemudian error history, append error, pen, kemudian if error, base error, errors, base W, wakes, base B, bias, I,
dengan if i dari print error f, kemudian if error lebih kecil dari target error, k berhasil menemukan bobot terbaik pada iterasi ke i. Aduh, ya, selanjutnya kita lakukan prediksi, ya, prediksi, di mana prediksi di sini tadi kita ambil prediction sigmoid np dot x, base w ditambah base b. Kemudian dilakukan proses untuk keseluruhan data yang ada pada in-range sepanjang x, kemudian kita tampilkan keseluruhan input datanya, ya, input datanya tadi, ya. Nah, kemudian itu sebagai prediksi kemudian prediction dia mengambil dari variabel prediction pada iterasi ke i yang dimulai dari 0, kemudian dia mengambil sebanyak 6 angka di belakang koma. Kemudian kita bulatkan, ya, dibulatkan prediction kemudian mulai dari 0. Oke. Nah, selanjutnya pada tahapan yang ke-6 melakukan proses prediksi, ya. Ini tadi proses prediksi kalau misalkan dia menggunakan Mae, ya, dia menggunakan pendekatan Mae ini. Nah, kalau misalkan prediksi menggunakan label YAI, di mana merupakan pencocokan, ya, berapa data yang dikenali sebagai sama dengan target ataukah tidak. Jadi berdasarkan probabilitas kemungkinannya. Kalau yang ini tadi, yang prediksi yang ini dia menggunakan
berdasarkan kedekatan jarak ya, kedekatan jarak antara target dengan hasil perhitungan. Nah, itu sehingga diperoleh nilai prediksi seperti di atas. Nah, kalau misalkan kita menggunakan label, nah itu nanti kita akan menghitung berapa ya nilai akurasinya. Jadi kita menggunakan label, prediksi label NP round prediction, kemudian akurasi np.min prediksi labels jika sama dengan Y. Jadi dia mencari kecocokan antara target dengan Y. Nah, berapa jumlah yang sama. Nah, dia akan hitung. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan atau mencetak berapa nilai akurasi, berapa nilai akurasinya ya. Nah, jadi variabel akurasi yang akan ditampilkan. Oh iya, salah nih. Ya, akurasinya adalah 1,0 artinya 100%. Jadi 100% berdasarkan labelnya ya, bahwa kecocokan antara label dengan mengambil nilai ini itu 100%. Nah, kemudian yang ketujuh, membuat visualisasi data dalam bentuk grafik pencarian error terkecil. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana visualisasi perbandingan antara error terhadap iterasi. Apakah dengan penambahan iterasi errornya akan mengecil atau malah bertambah. Jadi kita memplot figurnya ya, memplot figurnya, kemudian plt plot yang mau ditampilkan itu adalah history sebagai yang berada pada sumbu X, kemudian error history yang berada pada sumbu vertikal. Nah, kemudian kita berikan label plt.x label. Labelnya misalkan iterasi atau mungkin biasa juga kita katakan sebagai epoch ya. Tuh. Kemudian label y label plt.y label error my. Kemudian label titlenya apa, misalkan error terhadap iterasi kemudian plt.grid untuk menampilkan kotak-kotak ya, supaya lebih detail kita petakan berapa nilai dari perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y-nya. Tarak error terhadap iterasi plt.title ya. Oke.
plt.title p2nr module matplotlib title. Of course double T. Kemudian yang 7B, membuat visualisasi data dalam bentuk grafik target dan prediksi ya. Jadi kita buat lagi antara target dengan prediksinya. Nah, kalau misalkan target sama ya berarti dia berimpit di titik perpotongan antara X dengan Y-nya sama. Tapi kalau berbeda, nah berarti dia tidak berimpit. Ada jarak antara prediksi dengan target. Nah, kita gambar lagi plt.figure, kemudian plt.scatter untuk melihat ya, kemudian range, length, y. Nah, di sini kan kemudian y ya, kemudian label sama dengan target, kemudian plt.scatter, plt.range, length, scatter, range, length, prediction, kemudian prediction marker, kita berikan marker misalkan bulat, bisa juga kemudian label prediksi, plt.xlabel, kemudian index data, plt.ylabel, label apa ya, nilai apa, data ya, data perbandingannya, indeks data dengan value data, nilai data, kemudian plt.title, target terhadap prediksi. Kemudian kita bisa menambahkan plt.legend, plt.grid, plt.show, name brand, prediction tidak terdefinisi, mana prediction, oke ya. Nah, ini prediksinya bisa dilihat. Nah, di sini antara prediksi ini tepat ya. Kalau misalkan di sini agak berdekatan 0, semuanya 0 untuk data yang pertama. Nah, terus kemudian data yang kedua 3, data yang 0, 1, 2, 3 itu sama, berarti akurasinya ini tinggi ya.
Nah, selanjutnya kita buat lagi grafik klasifikasi dari ini sendiri. Klasifikasi mana? plt.figure, kemudian plt.scatter, range length yai sebagai prediksi ya, kemudian yai label sama dengan target, kemudian plt.scatter range length prediksi label. Kemudian prediksi label diberikan tanda marker X, kemudian label sama dengan prediksi prediksi dalam bentuk binar. Kemudian plt.title hasil klasifikasi fungsi logika N. Kemudian t.legend plt.grid plt.show. Oke. Nah, ini dia hasil klasifikasinya ya. Hasil klasifikasinya ini 0111. Oke, demikian. Jadi kita ulas lagi. Import, menentukan kebutuhan library ya, kemudian menentukan data input dan data target, menentukan fungsi aktivasi sigmoid, menginisialisasi parameter, kemudian melakukan proses perhitungan nilai output yaitu error pada forward propagation, proses pencarian iterasinya. Selanjutnya disimpan parameternya, di tracking, diperoleh iterasi ke nolnya itu pertama ya, iterasi pertama 0,748. Nah, kemudian dia berhasil menemukan iterasi terbaiknya ke 872. Nah, berapa nilai iterasi terbaiknya? Ini kok tidak dicetak. Nah, dirapikan dulu ya. Nah, bobot terbaiknya 9,58 dengan 9,19, bias terbaik minus 3, error terbaik 0,009. Oh, keren. Nah, kemudian melakukan proses prediksi menggunakan BaseW. Nah, ini hasilnya ya. Jadi pada prediksi ini, kalau hasil prediksi yang tadi dengan memasukkan bobot terbaiknya diperkalikan kembali ya, diperkalikan kemudian dibandingkan dengan target. Kalau misalkan hasil perhitungannya itu ini masih dalam bentuk pecahan, dibulatkan ya, dibulatkan. Jadi nah, terus selanjutnya
proses prediksi ya, proses prediksi. Nah, berarti ini pencocokan berapa jumlah data yang sama dengan target, berapa jumlah yang tidak sama. Nah, di sini hasil yang diperoleh bahwa antara label atau target, label dengan target itu sama dengan hasil perhitungan 100%. Jadi semuanya menunjukkan bahwa targetnya tercapai pada iterasi ke 876 tadi ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana yang dimaksud ketercapaiannya. Ternyata seperti itu ya. Jadi di sini 0 pada data pertama, kemudian data kedua 1, data ketiga 1, data keempat 1. Jadi tercapai target dari kesamaan antara hasil perhitungan YAI dengan targetnya, atau output dengan targetnya sama. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.